Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat yang ke-8 sampai 13. Mazmur 30 ayat 8 sampai 13. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu, dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku. Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 30 ayat 12-13. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku. Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Judul renungan kita hari ini adalah Sukacita Tuhan bagi diri kita, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, ada kesalahpahaman yang mengerikan di gereja hari-hari ini, bahwa Bapa dipandang bukanlah sosok Tuhan yang menyenangkan. Bagi kebanyakan orang Kristen, mereka hanya mengenal Tuhan melalui ibadah, daripada mengalami pertemuan langsung dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Sebagai tubuh Kristus, kita belum memupuk budaya hubungan yang dipulihkan dengan baik. Tapi terlepas dari kekeliruan gereja saat ini, Tuhan mau memberi kita pewahyuan tentang berapa menyenangkannya punya Bapa seperti Dia. Dia rindu membimbing kita dalam gaya hidup yang penuh sukacita. Selama hidup di dalam Dia, walaupun kesenangan versi Tuhan mungkin berbeda dengan kesenangan versi dunia, setiap bentuk kesenangan itu adalah tiruan yang murahan. Kita melihat banyak contoh di dalam Alkitab tentang anak-anak Tuhan yang mengalami sukacita yang begitu mendalam, di mana mereka hanya menemukannya di dalam Tuhan saja. Daud menulis dalam Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.
Kesenangan yang penuh hanya ditemukan bersama Tuhan, karena hanya Dia yang membimbing kita ke jalan kehidupan yang sejati. Dia sendirilah yang membebaskan, menyembuhkan, mengasihi, bersukacita, memiliki kasih karunia, dan rindu untuk memuaskan keinginan kita sepenuhnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tuhan mau menuntunmu hidup dalam kepenuhan hari ini. Dia rindu untuk membimbingku menuju kekayaan kasih-Nya, supaya kamu mengalami kasih-Nya yang sungguh-sungguh menyenangkan, sebagai pencipta, pemelihara dan Tuhanmu. Bapa kita suka dengan pesta, Dia suka merayakan dan bersenang-senang dengan anak-anaknya. Tak ada yang lebih baik bagi manusia, daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia, karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 2 ayat 24-26. Mujizat pertama Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur saat pesta pernikahan di Kana berlangsung. Perumpamaan angka yang hilang dalam Lukas 15 adalah kisah yang Tuhan Yesus ceritakan tentang ayah dan anak duniawi, dan berkaitan dengan hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Waktu anak yang hilang kembali ke rumah, sang ayah memberitahu para pelayannya untuk mempersiapkan pakaian terbaik, cincin dikalungkan di tangannya dan mengenakannya sepatu yang bagus. Dia juga menyembelih sapi yang gemuk untuk merayakan kepulangannya. Lukas 15 ayat 22-24. Sahabat Suara Kasih, Wahyu 19 menubuatkan tentang perjamuan kawin anak domba yang megah, di mana kita merayakan bersama saat kita dipersatukan dengan Allah. Itu adalah akhir dari segala pesta. Marilah kita renungkan, Bapa Surgawi mau menuntunmu dalam kesenangan itu hari ini. Dia rindu mendandanimu dengan sukacita, dan mengubah ratapan menjadi tarian. Tuhan yang kamu layani adalah sumber dari segala kesenangan. Tuhan suka membuat perayaan dengan anak-anaknya. Dia rindu mengisi hari-harimu dengan apa yang akan memuaskan kerinduan di dalam hatimu, termasuk kebutuhanmu untuk bersenang-senang. Semoga hari ini kita menemukan kesenangan sejati di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa,
Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.